Gu Abadi, kamu mau istri nggak? Enggak. Itu bukan urusanmu. Kamu pegang pusaka leluhur. Menurut aturan, kamu bisa menikah, Santo wanita kita yang agung. Tapi mending kamu lihat diri sendiri. Sampah. Pantaskah kamu menodai Santo? Perintah tetua agung. Asal kamu serahkan pusaka leluhur dan hentikan pikiran terhadap Santo, sekte akan menjodohkanmu dengan Suster Su. Gu Abadi, lihat keadaanmu. Sebenarnya aku ogah datang, tapi tetua agung yang minta. Kalau kamu tahu diri, aku akan jadi pasangan kultivasimu. Kamu nggak rugi. Pusaka leluhur. Namaku Gu Abadi. Sejak tiba di dunia ini, setiap tahun aku hidup, kekuatanku bertambah setahun. Kekuatan 10.000 tahun bisa mencapai pencerahan, dan aku sudah hidup bermiliar tahun. Kekuatanku sudah melampaui batas alam semesta ini, tak bisa diubah menjadi level. Jadi di mata dunia, aku hanya sampah di tahap pengumpulan ki. Sekarang, asal aku temukan tubuh spiritual bawaan yang legendaris, Bisa kuwujudkan kekuatan 100 juta tahun. Langung jadi dewa, Abadi. Soal token itu cuma 10.000 tahun lalu. Aku selamatkan seorang gadis, dia paksa memberikannya sebagai terima kasih. Semua orang mengira aku akan memilih jenius tertinggi untuk kultivasi ganda. Untuk mencapai puncak, aku Ye Qingcheng memiliki tubuh spiritual bawaan yang langka. Mengapa perlu bergantung pada pria biasa? Sebaliknya, Gu Abadi ini, meski sampah, tapi sangat patuh, juga tahu diri. Di sekte hewan, tak bisa hindari takdir kultivasi ganda. Kenapa aku tidak pilih? Boneka yang mudah dikendalikan? Boneka yang mudah dikendalikan? Tunggu, Gu Abadi ini, bahkan murid perempuan dalam pun tak berani. Jika aku datang dengan status Santo yang agung, pasti dia akan takut dan menolak. Aku akan menyamar, dekati dia dengan identitas biasa. Gu Abadi dasar sampah tahap pengumpulan ki. Kamu masih pilih-pilih sama aku? Sudah selesai? Sudah dipikirkan? Kalau sudah, pergilah. Jangan ganggu tidurku. Kamu ahwang antar tamu. Ayam. Pergi! Jangan patuk wajahku. Gu Abadi. 3 bulan lagi akan ada upacara agung hewan yang diadakan sekali 100 tahun. Saat itu Putri Suci akan mengumumkan pasangan kultivasi ganda. Kamu membawa pusaka leluhur. Kamu akan menjadi musuh semua jenius saat ini. Tunggu saja. Sumur kuno ini terhubung ke air sungai surgawi. Lalu direndam dengan daun teh pohon bodi. Khasiatnya cukup kuat ya. Bayangan Phoenix sejati, bukankah itu puncak tempat tinggal Gu Abadi? Ada apa? Makan yang tenang, berisik sekali. Kamu akhir-akhir ini pemarah. Kurangilah sedikit. Itu luan api merah, binatang suci pelindung sekte. Pantasan aku bilang, di puncak terpencil yang kumuh ini, kenapa ada bayangan Jen Huang? Di dalam tubuh luan api merah, ada sedikit darah Jen Huang purba. Sepertinya kultivasi binatang suci meningkat pesat. Darahnya terbangun, menimbulkan fenomena langit dan bumi. Kebetulan lewat sini saja. Zen Huang? Tadi benar-benar ada aura Zen Huang Purba yang bocor, pasti tidak salah. Katanya klan Zen Huang Purba sangat angkuh, tidak bisa mentolerir siapapun yang darahnya tidak murni. Untung aku lari cepat. Binatang suci pergi tergesa-gesa, pasti baru saja terobosan, darah di tubuhnya terlalu galak, perlu cepat kembali ke sekte untuk berkultivasi dan menekannya. Lebih lusuh dari yang dibayangkan. Pintunya tidak terkunci. Kakak Gu, namaku Ye Qingyi, murid kasar baru di puncak luar. Beberapa hari lalu tidak sengaja menyinggung pengurus, tempat tinggal belum diberikan. Ku dengar di sini masih ada kamar kosong. Di sini aku tidak pelihara orang pemalas.
Aku bisa ambil air dan masak untukmu, sapu halaman, tidak akan gratis tinggal, juga tidak akan merepotkanmu. Ayam ini ngapain mengganggu? Aneh, Ah Huang biasanya sangat galak. Bahkan kultivator tahap melampaui bencana yang lewat tetap dipatuk. Tapi sama gadis kecil ini begitu jinak. Putri Suci ini rela rendahkan diri mencuci dan masak untuknya. Dia masih berpikir apa? Ah Huang jarang sekali sejinak ini, kalau begitu kamu tinggallah. Sungguh? Mulai sekarang kamu yang memberi makan dia. Kasih makan ayam, dasar Gu Abadi. Masa menyuruhku, Putri Suci Sekte Hehuan, kasih makan ayam? Kau tahu identitas asli Putri Suci ini? Pasti kaget setengah mati. Tenang, selain ngasih kamu tinggal gratis, aku juga kasih kamu imbalan untuk merawat Ah Huang. Imbalan apa? Setiap hari saat kasih makan Ah Huang, kamu juga boleh minum air sumur ini. Gu Abadi ini? Masa dia pikir Putri Suci ini bahkan tidak mampu beli air minum? Kelihatannya kamu sudah lama bepergian, minumlah, jangan sungkan. Aku terobosan. Dari tahap awal pembentukan inti ke tahap menengah berhasil tembus. Kebuntuan yang menggangguku selama 3 bulan hanya karena seteguk air sumur ini berhasil tembus. Aku haus banget. Tidak jika air ini benar-benar benda suci yang luar biasa Gu Abadi ini minum setiap hari, setiap waktu. Mustahil. Sampai sekarang bahkan tidak bisa memasukkan ki ke tubuh. Aku macet di level ini. Sebenarnya hanya selangkah lagi. Dasar, kekuatan spiritual dan pemahaman sudah sempurna. Di dalam air sumur ini, paling hanya mengandung sedikit ki dari jalur bumi. Kebetulan menjadi pemicu, jika orang lain minum juga hanya sia-sia. Hanya aku, Ye Qingcheng, dengan bakat seperti ini yang bisa dalam satu tegukan mengolah energi spiritual, memanfaatkan momentum untuk menembus kebuntuan Gu Abadi ini adalah contohnya. Hei, setelah minum jangan melamun, cepat kerja. Aku... Siapa lagi? Apa aku yang harus menyapu? Sabar. Setelah kamu tahu identitasku sebagai Putri Suci, lihat bagaimana kamu memohon ampun dan minta maaf. Baik. Aku sapu. Tidak ada sedikit pun ki yang bocor, memang bukan mata air spiritual. Makan, cuma tahu makan. Kakak Gu, malam ini aku tidur di mana? Di mana? Di halaman rumahku ini hanya satu kamar yang punya tempat tidur. Menurutmu, kamu tidur di mana? Tinggal di mana? Di halaman rumahku ini hanya satu kamar yang punya tempat tidur. Kau bilang, kau tinggal di mana? Maksudmu, kau akan memberiku kamarmu? Apa yang kau pikirkan? Ayolah kau yang numpang tinggal, bukan aku yang memintamu tinggal, maksudku. Selain kamar itu, kau cari tempat tidur sendiri. Dasar kau, Gu Abadi, aku sangka. Kau akhirnya punya hati nurani. Tak kusangka kau tidak tahu menghargai wanita. Gudang masih kosong, aku tidur di bantal duduk itu. Aku tahan, kapan aku pernah tinggal di tempat serusak ini. Terserah kau. Gadis kecil ini meski kelihatannya tidak terlalu pintar, tapi cukup beruntung bantal duduk itu saat dulu aku duduk di bawah pohon bodi untuk bermeditasi. Ini adalah ilmu pedang utama sekte Hehuan. Konon pendiri pertama berkeliling dunia pernah mendapat ajaran dari seorang master misterius. Sayangnya setelah pendiri pertama, para pemimpin dan suci sekte tidak ada satupun yang benar-benar menguasainya. Mungkinkah ini adalah orang yang pernah ditemui pendiri pertama? Dia akan mengajariku ilmu pedang secara langsung. Berhasil yang telah membingungkan para pendahulu selama ribuan tahun, jurus pedang pemotong langit, aku hanya duduk begini, membacanya sekali dan langsung menguasainya. Tidak, bukan karena jurus ini terlalu mudah, tapi karena bakatku, Ye Qingcheng, terlalu luar biasa.
Aku adalah tubuh spiritual bawaan hatiku, murni, dan makna pedang di dalam buku beresonansi. Ilmu pedang pendiri pertama diajarkan langsung oleh seorang master. Sementara aku, hanya melalui buku pedang aku melihat master itu berlatih pedang. Bukankah itu berarti bakatku lebih tinggi dari pendiri pertama lebih kuat? Kepala tetua, apa yang murid katakan semuanya benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Sampah kalian berdua, kultivator fondasi sampai diusir oleh seekor ayam. Ayah, bagaimana kalau aku pergi sendiri dan merebut pusaka pendiri itu? Barang ini memang tidak bisa ditunda lagi. Pusaka pendiri ini setiap hari berada di tanganku abadi Sekte Hehuan, kita akan terus dipermalukan. Lagi pula, jika kamu mendapatkan pusaka pendiri sesuai aturan sekte, kamu bisa secara sah menjadi pasangan dengan Putri Suci. Cincang memiliki tubuh spiritual bawaan, berkultivasi bersamanya kultivasimu bisa maju pesat, manfaatnya tak terkira. Dia juga satu-satunya putri dari pemimpin sekte saat ini. Siapapun yang menjadi pasangannya, kekuasaan Sekte Hehuan di masa depan pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Ayah, tenang. Besok anakmu akan pergi dan merebut kembali pusaka itu. Hanya sampah dari puncak luar berani mempertahankan kesempatan seperti ini. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Jangan lengaku abadi memegang pusaka pendiri. Di pihak pemimpin sekte mungkin diam-diam mengirim orang untuk melindunginya. Lalu bagaimana? Dahulu aku pernah membantu binatang penjaga sekte sekali. Dia berutang budi padaku. Berjanji bisa bertindak untukku sekali. Binatang penjaga sekte. Ayah, maksud ayah, Luan Api Merah? Dengan dia ikut, meskipun pemimpin sekte benar-benar mengirim orang diam-diam melindungi Gu Abadi, pasti tidak akan bisa menghentikanmu. Baik, dengan binatang penjaga sekte yang bertindak, saya rasa sampah itu masih punya apa untuk bersaing denganku. Ingat, dengan cara apapun, kamu harus membawa pulang pusaka pendiri. Jika perlu, lumpuhkan Gu Abadi, tidak apa-apa. Tangan jadi pedang, membelah awan, membelah langit. Lihatlah sebayaku di dunia ini. Berapa yang bisa melakukannya? Bakatku, apalagi jadi yang terbaik di antara para jenius saat ini. Bahkan jika melihat para bijak zaman kuno, mungkin hanya sedikit yang bisa menyamai. Jika bukan karena teknik unik Sekte Hehuan, yang harus menyeimbangkan yin dan yang, saat mencapai Nascent Soul, pasti akan terkena serangan balik. Bagaimana mungkin aku, Putri Suci, akan Gu Abadi sungguh? Orang bodoh punya keberuntungan bodoh. Mungkin dia sendiri tidak tahu, justru karena dia cukup tidak berguna, makanya aku Putri Suci memilihnya. 3 bulan lagi upacara Agung Hehuan, aku Putri Suci akan membawanya bisa mengalahkan semua jenius di dunia, baru benar-benar membuktikan kemampuanku. Hei, kenapa kamu malas-malasan dari pagi? Apakah Ahong sudah diberi makan? Malas, aku Putri Suci baru saja bermeditasi semalam suntuk, berhasil menguasai makna pedang yang tak tertandingi. Kata pertamanya malah bertanya apakah aku sudah memberi makan ayam. Jika dia tahu, aku Putri Suci telah menguasai. Hanya leluhur pertama yang bisa melakukannya. Jurus pedang pemotong langit pasti akan ketakutan setengah mati. Kenapa melongo? Cepat beri makan ayam. Aku akan segera memberinya makan. Kamu gila? Apa? Ini jatah sebulan untuk Ahong. Cukup beri 1 butir beras sehari. 1 butir? 1 butir. Teriak pun percuma. Kebanyakan makan nanti kamu sakit perut. Aku tahu Gu Abadi miskin, tapi tidak menyangka semeniskin ini. Sehari hanya memberi ayam 1 butir beras, bahkan khawatir ayamnya sakit perut. Pergilah. Aku selalu ingin bertanya, ini jelas seekor ayam abu-abu kusam. Kenapa kamu memberinya nama Ahong? Siapa bilang itu Huang warna? Bukan begitu? Huang pada Ahong itu Huang dari Phoenix. Huang dari Phoenix? Dia, Gu Abadi ini tidak hanya malas, tapi juga suka membual. Seekor ayam botak abu-abu berani-beraninya mengaku sebagai Phoenix. Gu Abadi, keluarlah, tuan muda ini akan membunuhmu. Anak muda sekarang benar-benar pemarah, menendang pintuku sampai rusak. Ini harus diganti. Gu Abadi, apa kau ketakutan sampai bodoh? Aku, tuan muda, datang untuk mengambil nyawamu.
kau malah berani minta uang padaku? Tuan muda anak ini pura-pura gila, mengulur waktu. Jangan bicara omong kosong dengannya. Langsung habisi dia. Karena kau sangat ingin uang? Pergilah ke neraka untuk menerimanya. Gu Abadi baru di tahap refining Qi. Tidak akan bisa menahan. Aku harus turun tangan. Berhasil menghindar. Aduh, Yang paling besar ini, jangan sampai rusak, masih bisa diperbaiki. Perhatikan jalan, kalau rusak harus bayar lebih. kebetulan, Atau benar-benar kepala sekte mengirim seseorang. untuk melindunginya diam-diam, sudahlah, hindari masalah tambahan. Lebih baik langsung minta Tuan Qian Luan. Turun tangan. Awalnya aku ingin memberimu kematian yang cepat, tapi karena kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku yang kejam. Aku juga tidak takut memberitahumu. Hari ini untuk membunuhmu, ayahku sengaja mengundang Dewa Binatang Pelindung Sekte. Sial, Tuan Qian Luan tidak hanya memiliki kultivasi yang dalam, tapi juga memiliki sedikit darah naga Phoenix. Dia kejam. Jika dia turun tangan, Gu Abadi pasti mati. Entah jika aku mengungkap identitasku, Tuan Qian Luan, bisakah kau melepaskan Gu Abadi? Dengan hormat memohon Tuan Qian Luan turun tangan untuk Sekte He Huan membunuh bajingan ini. Datang, Ini Tuan Qian Luan. Gu Abadi ajalmu sudah tiba. Murid Wang Meng menghadap Tuan Binatang Suci. Orang ini adalah Gu Abadi, mohon Tuan turun tangan untuk membunuhnya. Celaka. Berhenti. Sepertinya aku harus mengungkap identitas untuk membela Gu Abadi. Zhen Huang Purba kemarin, fenomena langit dan bumi, dialah yang menyebabkannya. Sekarang aku masih berkeliaran di wilayahnya. Aku mati. Tuan Qian Luan. Ini. Situasi apa ini? Celaka, benar-benar senior Zhen Huang Purba. Aku malah tertipu oleh si bodoh Xiao Tianli untuk berulah di wilayah senior. Jika dia menyemburkan api, aku mungkin tidak akan tersisa abu pun. Ah Huang, jangan usik Xiao Hong. Xiao Hong? Aku sang dewa pelindung Sekte He Huan dan dia memanggilku Xiao Hong. Tidak, tunggu. Dia memanggil senior Zhen Huang Purba dengan sebutan apa? Ah Huang. Dan senior Zhen Huang Purba sepertinya tidak menolak. Sudahlah, Xiao Hong ya Xiao Hong, lebih baik daripada mati. Tunggu. Apa yang dikatakan Gu Abadi? Dia malah menyuruh ayam betina tua botak peliharaannya untuk tidak mengganggu dewa pelindung dan memanggil dewa pelindung sebagai Xiao Hong. Gu Abadi, kau benar-benar bosan hidup. Kurang ajar, berani memanggil Dewa Pelindung sebagai Xiao Hong. Tuan muda, menurutku, Dewa Suci barusan tiba-tiba turun, sama sekali bukan karena takut pada bocah ini. Pasti karena Dewa Suci baru-baru ini baru saja menerobos, aliran energi dalam tubuh tidak lancar, maka turun di sini. Hanya untuk sedikit mengatur napas. Sekarang Dewa Suci sudah selesai mengatur napas. Gu Abadi, kau masih berani pada Dewa Suci, begitu kurang ajar. Hari ini kau mati. Dewa Suci, Anda adalah Dewa Pelindung Sekte kami, darah bangsawan. Mana bisa membiarkan sampah puncak luar ini mengejek Anda? Asal Anda bertindak sekarang, keluarga Xiao pasti akan memberi imbalan besar. Mohon Dewa Suci bertindak bunuh binatang ini. Dua orang bodoh ini, apa mereka tahu apa yang mereka katakan? Senior ini telah memelihara Zhen Huang Purba seperti ayam. Kalian mau mati, jangan libatkan aku. Tuan Binatang Suci, jangan tahan. Benar, Gu Abadi ini hanyalah sampah lianci, satu bulu Anda bisa membunuhnya. Tuan, bertindaklah.
Tuan, Anda salah pukul orang? Gua abadi ada di sana, Tuan. Yang Anda pukul adalah kami. Yang kupukul memang kalian berdua tolol. Apa yang terjadi binatang suci pelindung sekte malah membela Gu Abadi? Tidak ada yang istimewa darinya. Apa karena pusaka leluhur Qian Luan adalah binatang suci pelindung sekte Gu Abadi, memegang pusaka leluhur, jadi Qian Luan menuruti perintahnya? Ya pasti begitu. Xiao Hong, jangan bunuh mereka. Orang-orang ini belum bayar pintuku. Di saat seperti ini dia masih memikirkan pintu rusak itu. Ditendang seperti ini memperbaikinya repot. Sial. Tuan Qian Luan, kenapa mau dengar sampah ini? Sekarang kita harus mengalah dulu. Adikku tidak, kakakku hanya sebuah pintu, katakan harga, kami bayar. Ya, kami bayar, pasti bayar. Pintuku ini bukan dari kayu biasa. Ini dulu dari kayu kuno tersambar petir, pilih bahan baru. Tak lapuk oleh angin, tak hancur oleh hujan. Hangat di musim dingin, sejuk di musim panas, menenangkan dan mengusir roh jahat, tak bisa dibeli di luar. Kayu kuno tersambar petir. Ini? Bahkan kalian berdua dijual tak cukup bayar. Pintu jelek apa ini sampai aku dijual pun tak cukup. Bocah ini jangan-jangan benar-benar mau patok harga tinggi. Tapi untungnya bahan utama selamat ditambal-tambal masih bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki, syukurlah. Bisa diperbaiki, syukurlah. Kalau begitu, berapa batu roh untuk memperbaikinya? Begini saja. Mengingat ini pertama kali kalian, aku tidak minta banyak. Ambil saja 5 juta batu roh sebagai biaya perbaikan. Berapa? 5 juta. Batu roh. Hanya sedikit batu roh ini? Mana cukup untuk memperbaiki pintuku? Sedikit batu roh ini jangan bilang untuk memperbaiki pintu buruknya. Bahkan bisa membeli beberapa istana abadi. Dia malah berani mengeluh kurang. Aduh, selesai. Kakak senior merasa ganti ruginya kurang ya. Ini Baiklah, meski tidak bernilai banyak, tapi warnanya lumayan. Pakai untuk membuat jalan kecil di depan pintu, supaya tidak menginjak lumpur saat hujan. membuat jalan? Ini adalah api asli Luan api merah, yang dipadatkan selama ratusan tahun, baru bisa menghasilkan kristal api Yan Huang. Setiap keping bernilai tak terhingga. Gu abadi ini benar-benar sesuai dengan kultivasinya di tahap pengumpulan Ki, malah mau memakai harta karun ini untuk membuat jalan. Yang Mulia Putri Suci, dia benar-benar mengenaliku. Karena itu, langsung tanya dengan jelas saja. Mengapa binatang suci pelindung sekte yang biasanya garang ada di halaman reot ini begitu rendah hati? Tuan Qian Luan, kau, binatang suci pelindung sekte yang agung, sangat hormat dan patuh pada Gu abadi itu. Apakah karena keberadaan itu? Ternyata Putri Suci sudah tahu tentang ayam itu sejak lama. Itu adalah senior Zhen Huang Purba. Pantas, kukira Putri Suci dari sekte He Huan yang agung bagaimana bisa ada di sini menjadi pelayan yang masak dan menyalakan api. Ternyata begitu. Bagus, justru karena keberadaan itu. Benar, itu pusaka pendiri, sesuai dugaanku. Sejujurnya, Jika dia ingin membunuhku, tinggal sekejap pikiran. tapi jika bisa tinggal di sini, Mungkin juga. adalah kesempatan besar yang tak terbayangkan. Pusaka pendiri ternyata bisa dengan mudah menentukan hidup mati binatang suci pelindung sekte. Bahkan menyembunyikan kesempatan besar. Kenapa aku tidak pernah tahu sebelumnya? Sepertinya Gu abadi ini bagiku tidak sepenuhnya tidak berguna. Jika 3 bulan lagi pada upacara agung He Huan, aku dan dia menjadi pasangan kultivasi ganda. Tidak hanya mendapat dukungan binatang suci pelindung sekte, bahkan ada kesempatan besar menungguku. Tuan Qian Luan, mungkin kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan itu. Nanti di depan orang, kita berpura-pura tidak saling kenal. Paham. Aku sangat paham. Putri Suci ini ingin berpura-pura menjadi orang biasa untuk merebut hati senior itu di halaman untuk mencari kesempatan, kan? Xiao Hong, nyalakan api. Aku mau minum teh. Tidak percaya, Luan api merah, tapi ia punya sedikit darah Phoenix sejati. Api aslinya mampu melelehkan es ribuan tahun dalam sekejap.
Gu abadi ini sungguh memakai pusaka leluhur sebagai tongkat perintah, menyuruh binatang pelindung kuil untuk memanaskan air baginya. Hei, kamu jangan bermalas-malasan, tidak lihat kayu bakar kurang. Pergi, belah kayu bakarnya. Baik, aku akan membelahnya. Gu abadi ini terlalu pelit. Parangnya sudah tumpul begini, tidak diganti. Mustahil! Pola dan aromanya ini ternyata adalah pohon purba yang melahirkan matahari emas, ranting pohon fusang. Ya ampun. Tak tersentuh air dan api, kayu dewata fusang yang tak termusnahkan. Senior menggunakannya untuk membelah kayu dan memanaskan air. Xiao Hong bilang, apa gunanya kamu? Sudahlah, Ah Huang, kamu saja yang melakukannya. Ini api Dao Zhen Huang. Ini benar-benar api Dao Zhen Huang darahku telah dimurnikan sepenuhnya. Kesempatan seperti ini, setara dengan takdir yang luar biasa. Pantas saja sang putri suci meninggalkan kehidupan yang tinggi dan mulia, tidak menjalani hari-harinya dan malah berpura-pura menjadi pelayan. Ternyata di halaman ini, baik menyapu halaman, memotong kayu, menyalakan api, maupun memasak, semuanya adalah kesempatan yang luar biasa. Hei burung merah kecil, apa yang kau lakukan? Jangan menghalangi di sini. Baik. Pisau tumpul, lalu kenapa? Selama aku memiliki pedang di hatiku, segala sesuatu bisa kupotong. Hancur. Aku menyalakan api dan memperoleh setitik api Dao Zhen Huang. Sang putri suci memotong kayu dan mengasah pedang yang menggetarkan langit. Di halaman ini di mana-mana ada kesempatan besar. Pedang pemotong langit. Aku, Ye Qingcheng, sungguh tiada tandingan sepanjang masa, bakat yang luar biasa. Aku bisa mendapatkan dari pekerjaan kasar memotong kayu memahami pedang pemotong langit. Gu abadi, tenanglah. Bahkan jika kau hanya di tahap key refining, aku, sang putri suci, dengan pedang yang tak terkalahkan, akan melindungimu di masa depan. Ayah, aku gagal menjalankan tugas. Gagal mengambil kembali pusaka leluhur. Siapa sangka pusaka leluhur itu bahkan bisa memerintah binatang suci pelindung sekte. Aku salah perhitungan, namun untungnya aku bertindak selalu rapi tanpa celah. Sudah membuat 2 rencana cadangan. Ayah, maksud ayah? Tidak apa-apa jika tidak bisa merebut pusaka leluhur. Aku diam-diam sudah memberikan kepada ketua sekte Yeyun racun mematikan, serbuk Yin Yang Hehuan. Dengan rahasia sekteku, jadikan dia sebagai tungku. Serap habis kultivasinya di level Huashen. Saat itu, aku akan menjadi orang nomor 1 di sekte Hehuan. Bahkan jika Gu abadi memegang pusaka leluhur sekte Hehuan ini, tetap akan menjadi milik kita ayah dan anak. Seharusnya aku tidak menerima pembantu kecil yang malas dan suka makan itu. Membuatku sekarang di halaman mandi pun, jadi tidak nyaman harus lari ke gunung belakang ini tengah malam. Mandi di air panas bawah tanah biasa ini terasa hambar, mana ada senyaman air sungai surgawi. Racun sudah sampai ke jantung. Aku dengan kultivasi tahap transformasi dewa akan meledak bersamanya. Hanya bisa menguntungkan bocah ini. Malam ini anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tengah malam begini. Dari mana datangnya perempuan nakal itu? Aduh, perasaannya sama sekali tidak bergerak. Tidak hanya tidak punya kultivasi, bukan berarti tidak punya kekuatan sihir. Ini tingkat kultivasi apa? Kultivasiku di level Nascent Soul di depannya bahkan lebih lemah dari semut. Kena racun cinta saja sudah berani-beraninya menyedot kekuatan sihir orang lain sembarangan. Kalau kamu kenapa-kenapa di sini, bagaimana aku bisa berendam?
ini. Teknik kultivasi ganda di dalam tubuhku ternyata tidak terkendali berjalan dengan sendirinya. Ini? Kekuatan sihir ini ternyata secara aktif membimbingku melakukan sirkulasi Joutian. Apa sebenarnya teknik luar biasa ini? Kakak, aku Ye-yun, pemimpin sekte Hehuan. Baru saja aku diracuni oleh seseorang. Terima kasih kakak sudah menyelamatkanku dan memberiku kesempatan yang tak ternilai. Agak menarik. Senior ini sangat dalam, sulit ditebak, hanya seperti sehelai rambut kekuatan spiritual yang halus. Jika menjadi pasangan kultivasi ganda akan menghemat ratusan tahun kerja kerasku. Jika bisa dengan senior yang asli, benar-benar menjadi pasangan Dao itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Budidaya penyelamatan nyawa senior kebaikan yang memberi kehidupan baru. Ye-yun tidak bisa membalasnya jika senior tidak keberatan. Ye-yun bersedia melayani di sisi senior, mencuci pakaian, memasak, menyajikan teh dan air bahkan. Ye-yun rela menjadi tungku pribadi senior tanpa keluhan. Hentikan. Senior. Apakah penampilan rendah diri ini tidak layak di mata Anda? Mencuci pakaian dan memasak, menyajikan teh dan air. Di halaman rumahku, sekarang sudah tinggal seorang yang tidak bisa melakukan apapun, cuma tahu makan gratis berasku, pembantu yang tidak berguna. Memelihara dia saja sudah boros beras. Apalagi ditambah kamu yang kelihatannya rakus dan bertubuh gemuk. Mimpi saja, perempuan dari sekte Hehuan ini semuanya aneh-aneh, setiap hari cuma mikir gratis makanku. Sungguh moral merosot. Pembantu tak berguna? Tunggu. Di samping senior Wushang ini, ternyata sudah ada pelayan pribadi. Soal teknik kultivasi ganda, masa kalah dengan wanita-wanita ini? Tidak kusangka sekte Hehuanku masih dihuni seorang senior pertapa seperti ini. Nanti aku pulang ke sekte, tangkap pengkhianat yang meracuni, bersihkan sekte Hehuan. Aku pasti akan datang sendiri berkunjung. Aku ingin lihat pembantu itu seberapa cantiknya. Berani bersaing dengan aku, Ye-yun, merebut hak melayani senior. Kuhitung waktunya ayahku mungkin sudah menangkap Ye-yun, perempuan jalang itu. Asalkan ayahku menghisap habis kultivasi Ye-yun, dialah orang nomor 1 di sekte Hehuan. Saat itu meski pusaka pendiri sekte, apa pedulinya. Putri suci Ye Qingcheng yang angkuh itu pasti tidak akan lepas dari genggaman tuan muda ini. Tuan muda ini pasti akan membuatnya patuh, menjadi tungku pribadiku, membuatnya tak bisa hidup dan tak bisa mati. Ayah, Ada sudah pulang. Kultivasi tahap Huashen milik Ye-yun, apakah sudah sepenuhnya dikuasai ayah? Gagal Ye-yun itu sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan. Apa? Tidak keracunan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ayah? Apakah dia sedang berpura-pura di depan ayah? Tidak mungkin. Jika dia menahan racun, aku pasti bisa melihatnya. Gagal merebut pusaka leluhur di puncak luar, sekarang meracuni Ye-yun, dan gagal tanpa alasan jelas. Dua hal ini terjadi berturut-turut. Khawatir Ye-yun itu sudah curiga. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Ye-yun menyelidiki kita berdua, tidak akan selamat. Karena jalan yang benar tidak bisa ditempuh, jangan salahkan aku jika kejam sekarang. Kita hanya bisa bergabung dengan gerbang iblis. Gerbang iblis? Gerbang iblis. Benar, dengan bantuan kekuatan gerbang iblis wilayah sekte Hehuan masih milik kita berdua. Aku diserang diam-diam di malam hari. Baru saja kembali ke sekte. Penatua Agung Xiao Tianli ini sudah tidak sabar datang untuk menghadap. Sepertinya, orang yang diam-diam memberiku racun yin yang memang dia. Sayang sekali Xiao Tianli. Kau telah memperhitungkan segalanya, tapi tidak menduga aku bertemu dengan sesepuh yang tak tertandingi itu. Sekarang aku sudah pada tahap puncak transformasi dewa. Hanya dengan kultivasimu yang masih di awal transformasi dewa, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau tidak akan mampu membuat masalah besar. Namun aku tidak akan bertindak dulu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tunggu sampai dia menunjukkan semua kartu asnya, baru aku akan menangkap dia dan antek-anteknya sekaligus.
Sesepuh itu benar-benar dewa yang turun ke dunia. Dia hanya memberikan setetes kekuatan dan berlatih bersamaku. Itu sudah cukup untuk membuatku menembus 3 level. Kekuatan yang luar biasa seperti ini belum pernah kudengar sebelumnya. Di dalam sekte Hehuanku, ternyata tinggal seorang sesepuh yang tak tertandingi. Ini pasti adalah kesempatanku. Aku harus mencari cara untuk tetap di samping sesepuh itu. Tunggu. Jika sesepuh tinggal di puncak luar dan menyembunyikan kultivasinya tanpa jejak, pasti dia suka ketenangan dan tidak ingin identitasnya diketahui. Jika aku pergi dengan gegap gempita ke puncak luar, pasti akan menimbulkan keributan besar di seluruh sekte Hehuan. Jika membuat sesepuh tidak senang, malah akan menjadi bumerang. Aku harus mengganti identitas dan berpakaian lebih sederhana. Jadi ini terlihat lebih sederhana. Apa ini terlalu mencolok? Mau pakai sihir, sedikit menutupi, membungkusnya. Tidak boleh ditutup. Ini keunggulanku. Kenapa harus disembunyikan? Bisa tetap di sisi senior sebagai pembantu. Pasti seorang yang langka, ya dewi yang tiada tanding. Tapi aku, Yeyun, dari segi wajah, tubuh, dari segi pengertian, mana yang kalah dari yang lain, tidak peduli pembantu itu. Dewi dari manapun, aku pasti tidak akan kalah darinya. Aku akan datang sendiri menemui wanita itu. Gumpalan hitam ini apa ini sebenarnya? Ini aku rebus dari pagi-pagi, sup jamur herbal sangat bergizi. Di mana herbalnya? Sudah larut saat direbus. Kalau jamurnya? Juga sudah larut. Kamu kelebihan gula ya? Itu untuk menambah rasa gurih. Jahenya juga kebanyakan. Itu untuk menghangatkan tubuh. Terus kenapa bagian bawah panci gosong? Ini yang namanya suasana kehidupan. Sudahlah, pergi ke pasar sekte, beli beberapa bumbu normal kembali. Kenapa? Kamu rasa enak, masih ingin makan masakanku? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku menyuruhmu membeli bumbu itu. Nanti aku masak sendiri. Kalau kamu terus begini, Huang mungkin akan mogok makan. Bagus kamu, Gu Abadi. Aku, Putri Suci, merendah diri memasak sup untukmu. Kamu malah berani meremehkan. Setelah kamu tahu identitasku, pasti kamu akan merasa ini adalah kehormatan seumur hidupmu. Beli ya beli. Gu Abadi, tunggu saja. Nanti kamu akan lihat. Abadi. Bertapa di bawah pohon bodi. Kayu fusang sebagai kayu bakar. Air sungai surgawi sebagai pemantik. Hal-hal ini terdengar terlalu berlebihan, kan? Botak Phoenix. Mengipas serangga dengan kipas anyaman. Teh enak membuat ngantuk. Ini pasti tentang Gu Abadi, kan? Kekuatan tak terbatas. Menembus langit dan bumi. Padahal dia hanya pemalas di tahap pengumpulan ki. Ini pasti tentang Gu Abadi, kan? Kekuatan tanpa batas. Melangit dan membumi. Dia yang cuma tahap pengumpulan ki yang tidak berguna. Batu gunung biasa. Bahkan bukan bahan spiritual. Deskripsi ini sangat mirip dengan Gu Abadi. Pasti ada orang iseng yang tidak punya kerjaan. Menggambar model pemalas di gunung dibuat asal-asalan. Atau mungkin ini ulah Gu Abadi sendiri. Nanti tanyakan saja padanya. Kak Yeyun minta bertemu. Kamu siapa? Kak, ini aku yang di pemandian belakang gunung itu. Ternyata kamu. Tadi malam saya dijebak orang jahat, terkena racun aneh, terpaksa hari ini sengaja datang ke sini untuk berterima kasih atas pertolongan kakak. Sama-sama. Sebenarnya aku tidak berniat menolongmu.
hanya karena melihatmu menghalangiku mandi air panas. Kebetulan saja, kalau tidak ada urusan, pergilah. Kak, atas pertolonganmu, bolehkah saya tinggal di sini untuk melayani kakak sebagai balas budi? Stop, tidak perlu. Di halaman ini sudah ada seorang yang tidak bisa apa-apa, pemalas yang hanya makan dan tidur. Benar dugaanku. Di sini kakak sudah punya seorang wanita. Hanya saja wanita itu sepertinya kebetulan tidak ada di halaman. Menarik, wanita itu berlatih jalan pedang. Orang pedang biasanya dingin, tidak mengerti perasaan. Mana bisa dibandingkan denganku? Ukurannya tidak besar. Tampaknya dalam hal modal dan ukuran, wanita pedang itu pasti kalah dariku. Dalam soal tubuh, aku sudah menang. Kakak, aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Biarkan aku bantu kakak membersihkan halaman sekarang. Terserah kamu, asal jangan ganggu tidurku. Kamu ini lebih cekatan daripada pembantu bodoh itu. Terima kasih kakak, keahlianku tidak hanya itu. Rasa masakan ini memang lebih enak dari masakan si pembantu itu. Kalau kakak suka, Yeyun akan memasak untuk kakak setiap hari. Tentu cuma sedikit lebih enak saja. Masih belum seenak waktu aku dulu di istana Jutianshuan. Ada yang datang. Dan aura ini sepertinya familiar. Saat ini aku menyembunyikan identitas. Kalau dilihat kenalan dari sekte, pasti merepotkan. Kakak, aku tiba-tiba ingat masih ada urusan kecil yang belum selesai. Nanti aku akan kembali melayani kakak. Perempuan kurang ajar ini benar-benar heboh. Ada apa ini? Makan siang ini lumayan enak. Siapa yang masak ini? Seorang wanita datang. Katanya mau balas budi. Dia bantu bersihkan halaman dan masak banyak makanan. Wanita apa? Seorang wanita yang cukup cakap. Cekatan. Masaknya juga enak. Lihat halaman ini. Jauh lebih bersih dari yang kamu bersihkan. Dia juga menyentuh pakaianku. Wanita ini tidak hanya membersihkan halaman, memasak makanan, dia juga mengobrak-abrik pakaian pribadiku. Seperti apa rupa wanita itu? Coba ceritakan detailnya. Cukup tinggi. Memakai gaun hijau. Soal tubuhnya jauh lebih berisi darimu. Wanita ini jangan-jangan dia mengambil pakaianku dan membandingkannya dengan tubuhnya sendiri? Kagu, apakah wanita itu mengatakan tujuannya datang ke sini? Sepertinya dia bilang, apa katanya? Mulai sekarang setiap hari akan melayaniku. Setiap hari melayani kamu? Iya, aku bilang tidak perlu. Dia memaksa datang. Kak Gu, akulah pembantumu yang sah. Tunggu, apa yang aku katakan? Aku, Putri Suci Sekte Hehuan, tubuh spiritual bawaan, dalam satu malam memahami ilmu pedang penebas langit, seorang jenius sepanjang masa. Sejak kapan aku menjadi pembantu? Bahkan berebut dengan orang lain untuk menjadi pembantu Gu Abadi, si pecundang itu? Kamu terlalu pemalas dan suka makan enak. Menurutku kalah sama orang lain. Tidak bisa. Peduli siapa dia. Aku yang pertama datang ke sini. Orang ini tidak jelas asal-usulnya. Kemungkinan besar dia mengincar pusaka pendiri yang dipegang Gu Abadi. Aku, Sang Santa, tidak akan membiarkan ini. Wanita yang muncul entah dari mana, merebut posisiku. Kakak Gu, akulah yang pertama tinggal di sini. Akulah yang di halaman ini yang merawatmu. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan. Jangan sembarangan memasukkannya. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak bilang akan mengusirmu, tapi masakanmu memang kalah dengan orang lain. Oh ya, Kakak Gu. Hari ini saat aku turun gunung, di lereng gunung, aku menemukan sebuah prasasti. Di atasnya terukir beberapa kata. Katanya, kekuatan tak terbatas, menembus langit dan bumi, suka teh dan suka tidur, dan memelihara seekor burung phoenix botak. Kakak Gu, menurutmu apa yang tertulis di prasasti itu mirip denganmu ya? Bukan hanya mirip, itu adalah 10.000 tahun yang lalu, pendiri sekte Hehuan kalian yang didirikan untukku. Gu Abadi ini benar-benar kecanduan membual. Dia seorang pembudidaya ki rendah bisa hidup 10.000 tahun. Menurutku, prasasti itu kemungkinan besar dia meniru para pendahulu kuno didirikan untuk dirinya sendiri. Dan, takut orang lain merebut pusaka pendirinya, dia juga menggunakan nama pendiri pertama untuk menggertak. Bakat ilmu pedangku tak tertandingi sepanjang masa masak saja, masa bisa menyulitkanku. Wanita itu cuma bisa menyapu halaman dan masak beberapa masakan. Kalau aku melakukannya, harus yang terbaik.
Begadang semalaman akhirnya tidak sia-sia. Bagaimana? Jauh lebih enak dari masakanmu yang kemarin. Tentu dibanding masakan wanita kemarin masih kalah jauh. Gimana? Jauh lebih baik daripada yang kamu buat sebelumnya. Tentu saja, dibandingkan dengan yang dibuat wanita kemarin itu masih jauh banget. Berani-beraninya menilai aku seorang santa seperti ini? Bubur yang aku masak sepanjang pagi. Di prasasti itu juga tertulis, air sungai surgawi sebagai penuntun. Hanya air dari sumur reot ini, katanya air sungai surgawi. Kalau benar-benar air sungai surgawi gua abadi minum setiap hari, kok masih di tahap latihan ki aja? Hari ini aku harus tampil baik di depan senior. Aku sengaja menggunakan inti roh ribuan tahun yang kusimpan, aku sendiri memasak semangkuk bubur bintang 7 pengumpul roh. Sup ini tidak hanya menyehatkan energi, juga membantu menyeimbangkan yin dan yang anehnya, setiap kali aku bertanya pada senior, seperti apa rupa pembantu itu. Dia hanya bilang kusam Buddha dan masakannya tidak enak. Aku semakin penasaran seperti apa sebenarnya rupa gadis itu. Senior, hari ini aku membuat hidangan baru bubur bintang 7 pengumpul roh. Coba cicipi. Bagus. Selama senior suka, aku akan memberimu setiap hari dengan variasi yang berbeda. Seperti yang kuperkirakan sebelumnya, modal pembantu ini memang tidak sebanding denganku. Kakak, pembantu yang melayani kakak hari ini tidak ada lagi. Sudah pergi sejak pagi buta akhir-akhir ini, setiap malam meneliti resep masakan rahasia sampai tengah malam. Pembantu ini sedang mati-matian belajar masak ya? Menarik, dia menganggapku saingan, tapi soal masak dan kemampuan melayani. Seorang gadis kecil mana bisa jadi lawanku? Dia juga bilang, dialah pembantu resmiku, suruh aku jangan sembarangan masukin orang luar ke halaman. Pembantu resmi sombong sekali. Pembantu ini bisa dipertahankan oleh kakak, di samping pasti punya kelebihan. Tapi kalau mau bersaing dengan aku, Yeyun dia masih terlalu muda. Meninggalkan tanda juga bagus, biar pembantu resmi itu tahu. Di halaman ini bukan cuma dia seorang yang menjaga kakak. Ini lagi, rubah betina itu. Dia tidak hanya menyapu halaman lagi memasak, kali ini dia bahkan sengaja meninggalkan makanan. Ini deklarasi perang. Dia datang lagi. Hari ini dia membuat bubur bintang 7 pengumpul roh, sangat enak. Dibandingkan buatanku, Kamu juga sudah banyak kemajuan. bagus kamu Gu Abadi, berani membela wanita lain. Tak peduli siapa kamu. Besok aku, Sang Santa, akan menunggumu di sini langsung. Harus bertemu langsung dan menjelaskan kepadamu. Kali ini pasti tidak ada masalah lagi kan? Mas Gu, aku sudah siapkan sarapan. Sudah di meja. Aku pergi ke pasar beli sesuatu. Kamu ingat makan selagi hangat. Kali ini aku mau lihat perempuan nakal itu. Siapa sebenarnya dia? Hari ini aku akan mengintai. Begitu dia masuk pintu, aku pasti akan menangkapnya basah di tempat. Ini aku masak dengan susah payah bubur sumsum giok 1000 roh. Bening dan tembus pandang lumer di mulut kakak senior kalau mencicipinya. Pasti akan memandangku dengan berbeda, pelayan itu mana bisa dibandingkan denganku. Ketua Sekte Tetua Agung minta bertemu.
Xiao Tianli datang cepat juga. Tetua Agung begitu tergesa, ada urusan apa? Ketua Sekte. Ada hal penting yang ingin kubahas. Tadi aku sudah mengumpulkan Dewan Tetua. Setelah musyawarah bersama para tetua, memutuskan untuk memajukan upacara 100 tahun akan diadakan awal bulan depan. Upacara yang diadakan 100 tahun sekali selalu ada ketentuan. Dia tiba-tiba memaksakan, memajukan, pasti ada tipu daya. Upacara adalah acara besar sekte kita. Memajukan pelaksanaannya perlu mempersiapkan banyak hal. Hal ini akan aku pertimbangkan dengan serius, pendapat Dewan Tetua. Dewan Tetua sudah setuju semuanya. Ketua Sekte sebaiknya bersiap lebih awal. Aku pamit. Rubah tua, kamu pikir aku tidak meninggalkan jebakan di oleh tetuamu, tanpa cadangan? Asalkan Tuan Iblis membantu aku menguasai Sekte Hehuan, aku bersedia membawa seluruh sekte bergabung dengan Gerbang Iblis. Awal bulan depan, upacara Agung Hehuan adalah waktu kita bekerja sama dari dalam dan luar, waktu yang tepat. Xiao Tianli, kamu berani merangkul para tetua dan diam-diam memihak Gerbang Iblis? Pantas saja kamu terburu-buru memajukan upacara Agung Hehuan. Cinceng, cepat temui aku, sangat mendesak. Di pihak senior itu harus ditunda dulu. Matahari sudah tinggi. Kenapa perempuan jalang itu belum datang juga? Aku tidak percaya tidak bisa menangkapmu. Cinceng, cepat datang menemuiku, sangat mendesak. Ibu kenapa mengirim pesan sekarang? Juga memakai jimat komunikasi terbaik. Untung perempuan itu hari ini aku lepaskan kamu dulu. Ibu kenapa begitu panik? Lihat sendiri. Xiao Tianli bajingan tua ini berani-beraninya bekerja sama dengan Gerbang Iblis mengkhianati sekte. Aku akan pergi dan menebasnya dengan satu tebasan pedang pengkhianat ini. Jangan. Jika kau menyerangnya sekarang hanya akan membuat Gerbang Iblis bertindak lebih awal, bukan hanya bekerja sama dengan Gerbang Iblis. Beberapa waktu lalu aku bahkan terkena racun yang diberikan Xiao Tianli Serbuk Yin Yang Hehuan. Itu adalah obat terlarang sekte kita. Tanpa kultivator puncak yang melakukan kultivasi ganda untuk menetralkannya, pasti akan mati. Ibu. Untungnya langit tidak membiarkan sekte Hehuan binasa. Aku secara tidak sengaja bertemu dengan seorang sesepuh terhebat yang tersembunyi. Dia menyelamatkanku sehingga aku selamat. Begitu rupanya apa rencana ibu menghadapi Xiao Tianli? Bukankah dia ingin mengadakan upacara Agung Hehuan lebih awal ke awal bulan depan? Aku akan mengabulkannya. Tapi ibu, penguasa Gerbang Iblis adalah kultivator puncak di tahap melampaui bencana. Jika pada upacara Agung Hehuan, Gerbang Iblis keluar dengan seluruh kekuatan. Meskipun kita bersiap sebelumnya, sekte Hehuan pasti tidak bisa bertahan. Tahap melampaui bencana, di hadapan senior yang menyelamatkanku hanyalah semut belaka. Ini adalah puncak Huashen. Anda dalam waktu singkat menembus 3 tahap sudah mencapai puncak Huashen. Benar, inilah senior itu anugerah besar yang diberikan padaku. Di dunia ini ternyata ada keberadaan yang tak terbayangkan. Akhir-akhir ini aku terus berusaha menyenangkan senior itu, jika pada hari upacara Agung Hehuan bisa mengundangnya turun gunung untuk menjaga. Gerbang Iblis yang kecil dapat dimusnahkan dalam sekejap. Cinceng upacara dimajukan. Pasangan kultivasimu sudah ada pilihan? Ibu tenang saja, putrimu sudah punya calon. Meskipun kultivasinya rendah, tapi dia tahu diri sangat patuh. Tidak apa-apa, kau adalah tubuh spiritual bawaan, tidak perlu bergantung pada yang disebut jenius, ikuti saja pilihan hatimu. Dengan senior itu yang hadir, nanti bukan hanya Gerbang Iblis, tak ada yang bisa campur tangan sekte Hehuan kita yang 100 tahun sekali, upacara Agung Hehuan. Ibu, nanti aku juga ingin menghadap senior itu. Tentu tidak masalah. Jika aku benar-benar bisa tinggal melayani di sisi senior, saat itu King Cheng tentu juga harus datang menghadap. Ingat, sebelum upacara jangan sampai membuat curiga. Di pihak Xiao Tianli, anggap saja kau tidak tahu apa-apa. Baik, Ibu.
Senior bubur hari ini sepertinya hanya bisa dikirim lain hari. Aku sudah lama pergi, perempuan jalang itu jangan-jangan sudah datang. Airnya kurang, nasinya belum matang. Ini seperti makan kerikil. Perempuan itu tidak datang hari ini. Memang tidak datang. Kalau dia datang, aku sampai harus menderita siksaan seperti ini? Tidak enak. Gu abadi aku, sang putri suci, pagi ini demi semangkuk bubur ini, bangun sebelum subuh, mencoba 3 kali mengatur api, kamu malah bilang tidak enak. Kenapa dia tidak datang? Apa dia bilang sesuatu? Kenapa dia tidak datang? Apa dia bilang? Siapa tahu, kamu sendiri. Bubur hari ini tidak lebih baik dari yang kemarin. Baiklah. Sangat baik. Kamu bisa sombong sekarang? Begitu upacara Agung Hewan tiba, aku Sang Suci akan mengumumkan identitasku di depan umum dan memilihmu sebagai pasangan bina diri. Nanti aku mau lihat, kamu yang selalu menyuruh-nyuruhku ini, apakah akan langsung berlutut minta ampun? Kamu ketawa apa? Tidak apa-apa, aku cuma merasa kamu akan segera terkejut besar. Kalau kamu bisa masak dengan baik, itu sudah cukup bikin aku terkejut. Kakak, saya ada satu hal yang ingin minta bantuan kakak sekte hewan kita. Ada pengkhianat bekerja sama dengan gerbang iblis. Gerbang iblis kuat. Saya mohon kepada kakak pada hari upacara Agung Hewan berkenan datang ke puncak utama dan membantu kami. Sudah kuduga perut kenyang bikin susah nolak. Melihat kau beberapa hari ini setidaknya sudah masak untukku berkali-kali dengan masakan yang lumayan enak. Ditambah lagi aku dengan sekte hewan kalian juga ada sedikit hubungan baiklah. Hari upacara nanti aku akan datang dan meramaikan saja. Terima kasih atas anugerah kakak. Kakak Gu, beberapa hari lagi adalah sekte hewan upacara Agung Hewan yang diadakan sekali 100 tahun, kamu harus ikut. Untuk apa aku pergi? Aku tidak tertarik mencari pasangan kultivasi. Bagaimana kalau ada yang memilihmu menjadi pasangan kultivasi? Buat apa aku pergi ke sana? Aku kan nggak tertarik cari pasangan kultivasi. Gimana kalau ada yang pilih kamu jadi pasangan kultivasi ganda? Nggak minat. Pokoknya kamu harus pergi. Ya, baiklah, aku pergi. Tapi kita harus sepakat dulu. Kamu dulu bilang, begitu upacara Agung Hewan selesai, kamu pergi. Nanti, cepat-cepat berkemas dan pergi. Jangan ganggu aku lagi di halaman ini. Berasku yang sedikit itu hampir habis kau makan. Dasar Gu abadi, aku seorang santa setiap hari melayanimu di sini. Kau malah terus ingin mengusirku. Tenanglah kakak Gu. Setelah upacara Agung Hewan selesai, aku jamin akan memberikan kejutan besar untukmu. Hari ini, posisi pasangan kultivasi ganda ini tidak lain adalah milikku, Tuan Muda ini. Hanya kau, aku, Tuan Muda Kepala Sekte ini, telah menyiapkan pusaka tingkat surgawi sebagai lamaran. Sang gadis suci pasti akan memilihku. Sekelompok bodoh, masih bermimpi, mimpi indah mendapatkan wanita cantik. Tuan Muda Bijaksana, Tetua Agung, sudah menyiapkan rencana yang sempurna. Pasukan gerbang iblis sudah bersembunyi di tempat gelap. Hari ini, tak peduli sang gadis suci, siapa yang dipilih Ye Qingcheng. Itu sudah tidak penting lagi. Karena setelah hari ini, para yang disebut putra mahkota surga ini, semuanya akan dimusnahkan oleh gerbang iblis sekaligus. Namun Tuan Muda ini sungguh berharap, wanita jalang Ye Qingcheng itu bisa memilihku di depan semua orang. Dengan begitu, setelah urusan besar selesai, Tuan Muda ini menikmatinya. Sang gadis suci yang sombong ini akan lebih sah dan layak. Gu abadi. Kau pasti tidak akan menyangka. Pembantu yang setiap hari kau remehkan, kau suruh-suruh pergi memberi makan ayam dan menyapu lantai, adalah sekte hewan santa yang dimuliakan. Nanti santa ini di hadapan ribuan orang. Saat dengan lantang mengumumkan namamu, wajahmu yang selalu malas dan tak peduli apapun, pasti akan menunjukkan ekspresi paling spektakuler dalam hidupmu.
Perayaan 100 tahun hari ini dimulai. Sesuai aturan sekte kami, hari ini putri suci sekte kami, Ye Qingcheng, akan secara pribadi di alun-alun ini mengumumkan pasangan kultivasi ganda yang dipilihnya. Ye Qingcheng, semoga kamu wanita murahan ini punya sedikit kesadaran dan memilihku. Cing-cing, umumkan keputusanmu. Gu abadi sang suci, nanti lihat bagaimana kau tidur. Pasangan kultivasi yang dipilih sang suci adalah murid puncak luar, Gu abadi. Gu abadi itu si pecundang. Hei Gu abadi, bangun. Orang itu agak familiar. Gu abadi, sudah jam berapa ini? Kamu masih berani tidur di depan Sang Santa? Saat kamu membuka mata dan melihat Sang Santa, pembantu yang setiap hari masak untukmu, pasti kamu kaget setengah mati. Sang Santa membuka kerudungnya, cantik sekali. Sial. Panggil aku? Panggil aku? Oh, kamu ini ya. Ganti baju, hampir tidak kukenali. Ada apa dengan Gu abadi ini? Aku ini seorang yang tinggi dan mulia Santo Putri dari sekte Hewan. Semua pria di dunia bidadari yang didambakan. Dia sama sekali tidak terkejut. Apa dia buta? Kau. Senior. Ye Yun, pemimpin sekte Hewan, menghormati senior. Terima kasih senior telah datang kemari untuk menghadiri upacara sekte kami. Apa mataku tidak salah? Kepala sekte Hewan memberi seorang murid luar di tahap Key Refining memberi hormat besar dan memanggilnya senior. Ini, apa dunia ini sudah gila? Bu, kamu tadi memanggilnya apa? Cinceng ini yang sebelumnya aku bilang padamu senior itu. Bukankah kamu selalu merengek ingin bertemu dengan beliau? Cepat. Beri hormat. Kalian ibu dan anak? Kukira juga sebelumnya kalian berdua bergantian di halaman usangku memasak untukku dan menyapu. Aku merasa kalian agak mirip. Tidak menyangka kalian ibu dan anak. Hanya saja, perbedaan kemampuan memasak kalian berdua benar-benar besar ya. Yang satu lumayan bisa dimakan, yang satu lagi seperti merebus racun. Apa? Orang di halaman senior itu yang tidak bisa apa-apa malah pergi ke Gu abadi masak dan cari muka. Pembantu resmi yang makan dan tinggal gratis. Itu Cincang, itu ibu kandungku. Ukuran ini kelihatannya tidak besar. Ternyata, Dalam hal bentuk tubuh, aku sudah menang. Astaga, aku sampai. memegang baju anak kandungku sendiri. Membandingkan ukuran dada dengannya, aku pikir aku menang. Perempuan genit ini tidak hanya membersihkan halaman lagi memasak, kali ini malah sengaja meninggalkan barang. Ini adalah deklarasi perang. Tolong, aku sampai bilang ibuku adalah perempuan genit, aku juga demi memasak untuk Gu abadi bersaing cemburu dengan ibuku. Jika Gu abadi adalah yang menyelamatkan ibu yang membuat ibu menembus 3 level berturut-turut sang pertapa senior itu, maka aku di halaman rumahnya mengalami hal-hal itu. Kebuntuan yang menggangguku selama 3 bulan. Hanya karena seteguk air sumur ini berhasil ditembus. Hanya aku, Ye Qingcheng, dengan bakat seperti ini yang bisa dalam satu tegukan mengolah energi spiritual dan memanfaatkan momentum untuk menerobos kebuntuan.
Aku adalah tubuh spiritual bawaan hati tauku, murni dan jernih bakatku, bahkan lebih kuat dari pendiri pertama. Aku Ye Ching Cheng sungguh adalah yang tiada duanya sepanjang masa bakat yang dianugerahi surga, mampu dalam pekerjaan kasar seperti membelah kayu kering. Dalam pekerjaan kasar ini memahami makna pedang pemotong langit. Huang dari Ahwang adalah Huang dari Phoenix sejati. Seekor ayam abu-abu yang bulunya rontok juga berani pura-pura menjadi Phoenix sejati. Bukan aku yang berbakat luar biasa. Bukan aku yang tak tertandingi sepanjang masa jenius yang luar biasa. Ternyata semua ini. Semua karena gua abadi. Air yang ku minum bantal tidurku. Ayam yang ku beri makan kayu yang ku belah. Semua adalah keberuntungan besar. Dan aku bahkan selama ini mengira. Aku sendiri yang hebat. Tolong. Apa yang selama ini kupikirkan? Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu merah sekali? Hahaha. Konyol. Benar-benar konyol. Ketua Sekte Hehuan yang agung ternyata kepada seorang kultivator tingkat lianci sampah dari puncak luar memberi hormat besar. Dan memanggilnya senior terus Ye Yun Kau, wanita murahan ini kesurupan benar-benar gila, Sekte Hehuan ini benar-benar sudah gila semua. Karena Sekte Hehuan sudah habis waktunya. Hari ini biarlah aku menegakkan tatanan baru. Ye Yun. Hahaha. Hari ini adalah hari terakhirmu. Dan di alun-alun ini hari kematian para jenius dari berbagai sekte. Ye Ching Cheng. Kau lebih memilih seorang yang tidak berguna daripada memilihku. Aku tuan muda ini, sekarang ku beri kau kesempatan terakhir. Segera kemari jadilah milik tuan muda wanita simpanan khusus. Jika tidak, Nanti, aku tuan muda di depan seluruh dunia. membuatmu tak bisa hidup. Tak bisa mati. Aura iblis Sekte Hehuan ternyata bersekongkol dengan gerbang iblis. Sekte Hehuan telah menyiapkan jebakan maut untuk menjebak kita, cepat lari. Bunuh semuanya, jangan ada yang tersisa. Serahkan Ye Yun yang jalang itu padaku. Sekelompok pengecut tak berguna. Berani seenaknya di Sekte Hehuan? Puncak pembentukan jiwa. Itu tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu baru saja mencapai tahap awal Huashen. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini mencapai puncak kesempurnaan? Xiao Tianli. Rencana jahatmu berakhir hari ini. Bagus, Ye Yun, pantas saja kau begitu percaya diri hari ini. Mohon Lord Iblis turun tangan. Ye Yun, kau pikir kau sudah menembus kesempurnaan transformasi dewa dan bisa membalikan keadaan? Tuan Iblis Agung adalah seorang ahli di tahap melampaui bencana setengah langkah menuju dewa sejati makhluk tak terkalahkan di dunia fana hari ini. Kalian pasti akan hancur lebur. Sekte Hehuan masih belum berlutut dan tunduk? Senior. Berisik sekali. Anak muda zaman sekarang semakin besar mulutnya.
Huang, ayo bekerja! Ayam ini bukan ayam yang suka mematuk, ayam botak itu. Gu Abadi, jangan-jangan kau jadi gila karena takut. Jangan-jangan kau ingin mengandalkan seekor ayam untuk melawan Raja Iblis? Apa ini? Zhen Huang, Zhen Huang Purba. Tidak. mustahil Tuan Mozun. Monster. Membunuh Mozun tahap melampaui bencana dalam sekejap. Ternyata Huang benar-benar Zhen Huang. Kerja bagus. Nanti malam pulang hadiahmu 2 butir beras.